Nabi Muhammad itu berada di taman-taman surga. Belum, karena belum ada hari perhitungan. Di Kalau surga di itu mana hari di mana perhitungan. ayatnya mengatakan bahwa Nabi Muhammad di taman-taman surga? Karena dia kan di dalam alam barzah, alam kubur. Oke, Oh, apa kamu sudah melihat dia bangkit? belum. Duh, bagaimana kamu percaya dia masuk surga? Karena ada hadisnya orang-orang soleh itu akan di taman-taman surga kalau meninggal itu. Orang-orang soleh. Pak, oke, apakah nabimu orang soleh? Ya pastilah, dia kan nabinya orang Islam. Dia itu paling Di nomor mana di satu lah. mana di mana ayat yang mengatakan bahwa nabi kamu sudah masuk dalam taman surga? Quran. Saya butuhnya Quran. Benarkah Nabi Muhammad berada di taman surga? Pertanyaan ini menjadi topik menarik dalam dialog antara Agatha, seorang apologet Kristen, dan seorang Muslim. Silakan, Kevin. Halo Mbak, Ya, Kristen atau non-Kristen, Bang? Islam. Oke, silakan mau bertanya apa, Bang? Di luar tema boleh. Boleh. Yang penting masih dalam kekristenan. Silakan. Oh iya, saya mau nanya nih. Boleh. Yesus kan katanya Tuhan ya. Tapi kenapa di dalam Alkitab untuk dapat hidup kekal itu harus mengenalnya dan percaya sebagai dia Ya, utusan bukan karena dia sebagai Tuhan. Tuhan? Iya, karena dia Tuhan, makanya kita harus mengenalnya supaya kita bisa hidup kekal. Oh begitu. Tapi kok Alkitab dan ajaran Kristen kok berbeda ya? Bedanya yang mana, Bang? Beda dengan yang mana? Yang mana yang beda? Bolehlah ditunjukkan bedanya. Ya itu kayak Yohanes 17:3 itu. Iya, karena dia Tuhan, maka kita harus mengenalnya. Karena karena ya, dia adalah firman Allah. Dan kalau kita mau mengenal Allah, kita harus mengenal firman-Nya, yaitu Yesus Kristus. Sebab kita mengenal Allah yang benar itu melalui Yesus yang adalah firman-Nya. Jadi barang siapa tidak mengenal Yesus yang adalah yang Allah, yang ilahi, yang satu di dalam Bapa, ya orang nggak akan bisa hidup kekal, Bang. Nggak ada yang bertentangan. Tapi kan di Alkitab itu untuk dapat hidup kekal harus mengenalnya sebagai utusan, Mbak, bukan sebagai Tuhan. Ah, oke. Kalau dia tidak diutus, bagaimana kita mengenal dia Tuhan? Karena firman lah yang diutus itu. Hadir ya, siap-siap Ciliung. Iya, jadi Allah yang benar itu adalah Yesus, Bang. Yesus yang diutus oleh Sang Bapa. Enggak, maksud Oh saya enggak, gini, gimana? kalau emang klaim Bapak Mbak seperti itu, harusnya di Bukan klaim Yohanes. saya, itu tadi ayat itu. Yohanes 17 ayat 3 itu. Jadi kalau kita mau hidup kekal, kita harus mengenal Allah yang benar melalui Yesus yang diutus. Kalau kamu mau hidup kekal tetapi mengenalnya dari Muhammad, ya, itu kamu nggak akan bisa mengenal Allah yang benar. Maka kamu nggak akan bisa hidup kekal menurut ayat itu. Jadi menurut ayat itu, kamu harus mengenal Yesus yang Iya kan, diutus itu. kan sebagai utusan bukan sebagai Tuhan, kan jadinya Iya, bertentangan. yang diutus itu keilahiannya, Bang, bukan kemanusiaan. Oh Itu gitu ya. dia. Kok Iya, bisa aneh ya? karena yang diutus itu kan firman. Bukan Oh, manusia, Bang. Yang diutus itu firman. Dia jadi manusia setelah diutus. Paham oh nggak? gitu. Ya, karena Yesus itu adalah firman Allah yang adalah Allah. Dia diutus ke dunia, baru jadi manusia. Kalau kita tidak mengenal Allah melalui Yesus, Yesus ini kan firman, perkataannya Bapa. Jadi kalau Betul. kita tidak mengenal firman ini, tidak mengenal Yesus yang diutus ini, kita juga tidak akan mengenal Bapa. Sebab Yesus itu adalah pikirannya Bapa. Gitu. Kalau kita dikatakan ya, kita mengenal Abraham, kita nggak akan bisa hidup kekal. Karena Abraham itu tidak mengenal Allah. Kalau dikatakan ya, inilah hidup kekal, kita mengenal Allah dan mengenal Musa, nggak bisa. Apalagi mengenal
Allah dan mengenal Muhammad, itu nggak bisa hidup kekal menurut iman Kristen. Begitu. Tapi umat Islam juga, Mbak, kalau nggak percaya Yesus utusan Allah itu nggak akan bisa masuk surga, Mbak. Dalam Islam harus beriman Karena kepada memang, Nabi. oke, karena memang tidak ada yang masuk ke surga kan? Betul kan? Apakah Nabi Muhammad udah masuk surga, Bang? Nabi Muhammad itu berada di taman-taman surga. Belum, karena belum ada hari perhitungan. Di Kalau surga di itu mana ada di mana perhitungan. ayatnya mengatakan bahwa Nabi Muhammad di taman-taman surga? Karena dia kan di dalam alam barzah, alam kubur. Oke, Oh, apa kamu sudah melihat dia bangkit? belum. Loh, bagaimana kamu percaya dia masuk surga? Ya, karena ada hadisnya orang-orang soleh itu akan di taman-taman surga kalau meninggal itu. Orang-orang soleh. Pak, oke, apakah nabimu orang soleh? Ya pastilah, dia kan nabinya orang Islam. Dia itu paling Di nomor mana, satu di lah. mana, di mana ayat yang mengatakan bahwa nabi kamu sudah masuk dalam taman surga? Quran. Saya butuhnya Quran. Dan Referensinya oke di lah, hadis. baiklah. Kalau memang referensinya di hadis, oke. Pertanyaan saya, siapa yang sudah menyaksikan dia bangkit dan ke surga? Ada. Nggak ada yang nyaksikan, tapi ada dijelaskan di dalam hadis. Iya, Oh, maksud saya di hadis itu ada tidak orang yang menyaksikan dia sudah di taman sorga, bentar. Thank you. yang nggak ada lah. Harus ikut mati Kalau juga tuh enggak, begitu. gini Bang, karena begini Bang, kita ini kan semuanya ini pakai otak, pakai logika. Kita nggak mungkin percaya sesuatu yang belum terbukti. Saya aja kalau mau apa namanya ya, membeli saham, ya kalau saya tidak tahu jelas sahamnya ini, saya nggak akan mungkin membeli Bang. Apalagi ini bicara iman. Iya Betul. kan? Iya. Nyawa ini taruhannya, Bang. Jadi nggak mungkin saya mempercayai sesuatu yang belum benar. Karena yang namanya kebenaran itu, Bang, dinyatakan dan dibuktikan. Kalau tidak dibuktikan, ya bagaimana saya mau percaya? Oh, iya iya. Tapi setelah saya ikut berdebat ini, saya jadi menyelidiki Alkitab nih. Dan saya Kamu harusnya selidiki, selidiki Quran kamu dong, kok malah menyelidiki Alkitab? Kamu memang sudah paham Quran kamu? insya Allah, walaupun nggak semua, karena Al-Quran itu banyak. Oh, tapi kamu sudah tahu atau kamu sudah kenal Allah tidak? Allah itu ya kenal, Allah Tuhan pencipta langit dan bumi. Oke, apa dia? Ini lumayan nih, ini Abang Kevin ini jago nih. Biasa biasa aja. Kan tadi kan dikatakan ya di dalam iman kami, kalau kami tidak kenal Allah melalui Yesus yang adalah firman-Nya, kami nggak boleh hidup kekal. Kalau Abang sendiri, bisa nggak Bang, Abang ini mengenal Allah? Bisa lah. Oke, seperti apa yang Abang kenal Allah ini Bang? Oke. Saya mengenal Allah caranya dengan Allah mengutus seorang Nabi Muhammad SAW untuk mengabarkan bahwa Allah adalah Tuhan yang Esa, begitu. Ya, sudah kan, sudah dapat kabar kamu dari Nabi. Nah, Nah, terus betul. sejauh yang dijelaskan oleh Nabi, apakah Allah ini, Bang? Sebenarnya dia ini apa? Allah yang adalah pencipta, yang adalah Tuhan kamu ini, dia apa? Apa dia? Zatnya itu apa gitu? Ya, Allah itu adalah Tuhan yang maha tinggi dan maha suci yang bersemayam di atas arsy. Seperti itu kalau dalam Islam. Bersemayam dalam ars, Di berarti atas dia arsy, bertempat. di atas arsy. Iya. Iya, di atas. Berarti dia bertempat ya, Bang ya? Bukan bertempat seperti makhluk, tapi mengimaninya sesuai yang ada di Al-Quran. Kalau dalam Islam itu nggak bisa Oke. mentafsir seperti Oke. apa gitu. Oke, kalau dia ada di atas ars, apakah dia tidak ada di bawah ars?
Ya berarti bumi di bawah arsy dong kalau gitu. Oke, apakah Iya betul. Allah ini juga ada di bumi? Allah itu maha besar, jadi meliputi langit dan bumi, itu saking maha besarnya itu Allah itu kan ada di kitab-kitab Alkitab juga gitu. Allah itu maha besar. Langit Aduh. tidak mampu menampungnya. Jangan nebeng bang, jangan nebeng bang. Masa Allah nebeng kitab kami bang? Karena kitab-kitab itu Jangan, juga kitab jangan dari nebeng. Allah lah. Itu kan Apa? kitab-kitab dari Allah juga, Mbak. Yang mana yang kitab dari Allah? Yang Itu mana bang? kayak Taurat, Kitab kitab Injil. saya dari Allah. Iya, Kapan dari hari Allah. Allah ngasih kitab? Iya melalui nabinya lah. Oh, Melalui bang, para nabinya, kitab Nabi saya Musa, ini, Nabi. bang, kitab saya ini, Taurat ini gereja saya yang mengkanonnya. Ini tulisan gereja, bang. Kapan hari Allah mau mendirikan gereja dan menyuruh gereja menyalin ini? Serius, bang? Iya kan itu kitab dari Allah Oh, melalui enggak, para bang. nabinya. Enggak. Jangan, bang, jangan diklaim. Ini kitab Tuhan Yesus yang ngasih melalui kesaksian para nabi dan para rasul. Jadi nabi-nabi kami dan rasul-rasul kami menuliskan ini. Ini menceritakan Allah yang di dalamnya adalah Yesus. Bukan Allah SWT Tuhannya abang. Karena diterjemahkan Theos itu Allah, bukan artinya ini adalah Allah SWT. Abang salah paham. Jangan. Ini Allah yang di dalam kitab kami ini adalah Yesus. Apakah Allah adalah Yesus? Bukan lah. Ya kalau bukan ya jangan diambil loh. Ini kan kitab kami. Sebelum ada wahyu Allahmu yang di dalam Quran, ini sudah kitab kami. Jangan diakui. Ini gereja saya yang mengkanonnya. Ini Rasul Paulus yang menulis. Ini Rasul Yohanes yang menulis. Ini gereja saya, jangan dibilang karena rasul saya itu tidak bekerja kepada Allah SWT. Mereka tidak menuhankan Allah SWT yang adalah Allah negeri Mekah, tetapi mereka semua menuhankan Yesus. Kalau ada abang ketemukan di sini kata Allah, bang, itu merujuk kepada Bapa, bukan Allah. Karena kenapa diterjemahkan ke kata Allah? Karena dulu orang Kristen banyak yang orang Arab. Begitu. Jadi jangan salah paham. Kenapa diterjemahkan ke kata Allah? Gitu. Oh. Tapi kan Yesus juga pernah bilang kan di Markus 2:29, dengarlah hai Israel, Allah Tuhan kita, Allah itu Esa. Iya, Allah yang dimaksud itu Bapa, bang. 1 Korintus 8 ayat 6. Itu kata Yesus. Jadi Yesus memperkenalkan Bapa. Sekarang saya tanya, apakah Allah itu disebut Bapa? Bapak itu kan hanya gelar, Mbak, Ya bukannya karena dia punya anak, makanya dia disebut Bapa. Kan di dalam Al-Ikhlas dikatakan Allah itu tidak beranak, tidak diperanakan. betul. Maka Bapa itu bukan Allah yang ada di maka Allah yang di sini itu bukan Allah Anda. Gitu. Kenapa Allah itu disebut Bapa? Karena dia memperanakkan firman-Nya. Sekarang saya tanya, apakah Allah SWT punya anak? Tidaklah, dia kan bukan Ya manusia. berarti jangan. Karena bang nih, abang harus baca nih, ya. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Di Yohanes 17 ayat 3 yang kamu bilang tadi, Allah yang benar itu adalah Bapa. Kamu baca deh dari ayat 1. Bapa, kata Tuhan Yesus. Jadi Allah itu adalah Bapa. Itulah yang diperkenalkan Yesus. Karena Yesus firman-Nya. Bukan SWT. Salah, bang. Kok salah Jadi ya? jangan diklaim lagi ya kitab dari Allah. Enggak, ini kitabnya orang Kristen. Ini rasul-rasul Yesus ini yang nulis. Yang mengkanonnya gereja. Karena gereja dan rasul nggak pernah kerja untuk Allah SWT. Gitu ya. Nggak boleh ya, Bang. Jadi ini diterjemahkan, Bang. Maaf, Mbak. Berarti pernyataan Yesus
bahwa Allah itu esa itu salah ya? Betul, Allah yang Esa itu ya Bapa. Betul. Ingat ya, Bapa itu Esa karena dia satu-satunya. Bapa kami itu memiliki firman dan roh. Yesus itulah firmannya. Yesus itu firman. Kalau firmannya Allah kan jadi Quran. Kalau firmannya Bapa itu jadi manusia. Itu bedanya. Iya. Tapi di banyak Alkitab saya baca itu ya, untuk dapat hidup kekal itu harus mengenal dan percaya Yesus sebagai utusan, bukan Tuhan loh. Jadi malah Iya, Mbak yang dapat hidup kekal. iya. Kamu tahu nggak yang diutus itu apa? Yang diutus itu firman. Jadi dia Maaf ya diutus Mbak. dulu. Jadi firman, perkataan Allah, ini kayak suara saya. Ini seperti itulah Bapa mengutus suaranya. Jadi suaranya Bapa itu ya, itulah Yesus. Jadi yang diutus itu keilahiannya, bukan seperti Musa. Kalau Musa kan Bang, dia manusia. Iya, Umur betul. 30 baru diutus. Kalau Yesus tuh lain. Dia firman Allah, adalah Allah. Baru dia diutus ke dunia, baru jadi manusia. Beda. Nah, Maaf, itu. maaf Jadi ya Mbak. yang Maaf, diutus itu adalah firman. maaf ya. Jika klaim Mbak itu benar, harusnya Yohanes 17:3 itu hidup kekal mengenal Yesus sebagai Tuhan, tapi faktanya harus sebagai utusan. Itu Kamu kan kan enggak, kamu kan dikatakan satu Allah itu ya Bapa dan Yesus. Karena masalah. Yesus dan Bapa, nih Bang. Ya kamu kan mau baca Yohanes 17 kan? Kak, Iya saya lah. tunjukin Bang. Kamu udah tahu belum bahwa Yesus dan Bapa itu satu? Kamu sudah tahu? Ya satu Nah, itu ini banyak Mbak. sabar. Ya satu Allah. Kamu kira Allah kami ada berapa? Satu Satu itu itu banyak. satu keyakinan dia dengan Allah. Oh, ngarang, jangan ngarang. Jangan ngarang, Bang. Nggak enak, Bang. Nggak boleh kayak gitu, Bang. Nih ya. Kok ngarang orang Aku, parah kok. jangan diam. Masa Allah punya keyakinan? Gila kamu. Nih ya, aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau kamu ini baru Yohanes 10. Jadi kalau kamu mau ke 17, kamu harus pahami dulu yang ke 10. Jadi, nih Bang ya. Dia mengatakan ini. Ini nih, Bapa kan. Makanya dikatakan hidup yang kekal itu yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah. Satu-satunya Allah yaitu apa? Yesus dan Bapa yang adalah satu. Dan ya kan mengenal dia yang diutus. Yesus ini diutus. Yesus dan Bapa itu adalah satu Allah. Dan Bapa mengutus Yesus yang adalah firman-Nya. Begitu. Jadi satu Allah yang dimaksud di Yohanes 17 itu adalah Bapa di dalam Yesus. Itu Bang, nggak boleh yang lain. Bukan Wanes, pemahaman Wanes tuh bukan itu. Emang Tritunggal itu satu Allah, kok kira tiga? Gitu Bang. Jadi satu Allah di Yohanes 17 ayat 3 itu adalah Bapa dan Yesus. Karena aku dan Bapa adalah satu. Satu hakikat. Karena dia adalah Bapa di dalam firman. Firman di dalam Bapa. Sama seperti tubuh saya dengan suara saya. Satu. Dan di dalam roh saya juga satu. Itulah yang disebut Tritunggal. Satu Allah dengan tiga realita berbeda, namun saling mendiami. Sampai sini paham? Silakan Bang Kevin. Jadi jangan comot-comot ayat di sini ya. Ini Allah di sini tuh Bapa. Bukan SWT. Bukan satu tujuan. Apa pula kok satu tujuan? Sekolah di mana kau? Satu tujuan. Aduh, Vernawan Timar Paung. Baca dulu Yohanes 1 ayat 1. Satu tujuan. Apaan? Gue juga satu tujuan sama Yesus. Apakah gue sama Yesus? Ngarangmu deh. Tiba-tiba dapat ilham dari mana kamu ini? Ini
Tuhan. Pada mulanya adalah firman, inilah Yesus ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kenapa? Karena satu di dalam Allah. Nih, Yohanes 8. Duh, kalian ini segitu banyak ayat, tiba-tiba ngarang, satu tujuan, satu hakikat, satu realita. Nih, 40 ayat berapa itu? Yohanes 8 ayat 42. Nih, ya. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar." Kalau dikatakan keluar, sebelumnya di mana? Di dalam, dan datang dari Allah. Karena dia di dalam, makanya ya dia itu dikatakan Allah. Yohanes 1 ayat 1. Nih. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ini. Ya, supaya di mana aku berada, kamu berada. Nih ya. Sorry ya, di mana dia dikatakan ya. Nih, percayalah kepada Bapa juga percayalah kepadaku. Di rumahku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tidak akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Di mana tempat dia berada? Ya, di dalam diri Bapa. Karena ini tadi, Yohanes 8 tadi. Karena sebelumnya dia di dalam. Loh, kok satu tujuan? Karena satu hakikat. Aku dan Bapa adalah satu hakikat Allah. Orang Allah itu cuma satu kok. Kamu kira berapa Allah itu? Satu. Jadi Bapa dengan firman ini itu adalah satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ya, berarti dua yang harus dipercaya. Lah, kayak kamu percaya tubuhku, kamu juga harus percaya suaraku. Tubuhku beda dengan suaraku. Tapi suaraku itu satu di dalam tubuhku. Iya, jadi kalau kamu percaya suaraku, kamu percaya tubuhku. Itu maksudnya. Sudah? Kok pusing gini aja kok pusing? Sudah paham? Ya, harus percaya ya, sama kayak kamu. Kamu kan percaya sama suaraku. Kamu juga percaya sama tubuhku. Suaraku beda sama badanku. Itu analoginya. Jadi, kamu harus percaya kepada Bapa, juga percaya kepada firman-Nya Bapa. Itu loh maksudnya. Berarti Yesus bukan pribadi. Karena dia adalah bagian tubuh. Loh, kodrat kemanusiaan itu kan baru ditambahkan. Sebelumnya dia adalah Allah, firman. Gimana sih? Gitu, Bapak tiri. Ya, jadi jangan bilang satu dalam arti apa dulu? Satu dalam hakikat. Karena Yesus adalah firman. Firmannya Bapa, suaranya Bapa, pikirannya Bapa. Itu maksudnya. Tuhan satu biji. Ya, Tuhan kaulah itu pakai biji. Hakikat itu apa? Hakikat itu kebenarannya. Saya ini manusia, makhluk. Hakikat dia adalah holy. Gitu. Kodrat dia atau hakikat dia itu adalah holy. Bukan makhluk. Bukan ciptaan, tetapi sang ada atau pencipta. Itu maksudnya. Ikut Injil sederhana bingung. Ya iya, orang cuman nyomot satu ayat bang. Ya sederhana, saking sederhananya satu tujuan dibilang. Makanya jangan disimpel-simpelin, jangan disederhanain. Tuhan Yesus capek-capek ngajarin 3 tahun, kau sederhanakan. Anjay, ribet. Aduh,
Biji apa? Biji goreng spesial. Tahun betapa Yesus dilantik jadi Tuhan kekal. Yang awal dan yang akhir. Dia adalah Tuhan. 3 in 1 sampo pentin. Kalau kamu bilang 3 in 1 sampo pentin, kamu menganggap Allah kamu itu seperti barang yang mati. Nggak bisa lah. Oke, ini kita naikkan ya. Udah banyak ini yang mau naik ini ya. Tap-tap ya teman-teman ya. Semuanya. Oke. Halo. Ya, Silakan Budi. Silakan mau bertanya apa? kenapa Tuhan kok mati? Tuhanmu kok mati? Tuhan tidak mati. Katanya penembusan dosa. Kenapa mati? Kenapa harus mati? Tidak ada penebusan dosa juga. Lah katanya Yesus mati karena nembus dosa. Gimana sih? Nggak ada. Lah Itu kok benar. semua ditanyain semua pendeta kok beda-beda jawabnya gimana? Nggak ada, memang nggak ada. Coba tunjukkan dalilnya kalau ada yang mengatakan Yesus mati menebus dosa. Ada. Soalnya ditanya pendeta satu-satu bedanya jawabnya beda-beda. Gimana? Kalau saya Tuhan itu bilang nggak ada, mati ini mau kayak karena gimana? nembus Ya, dosa. nggak ada Katanya. dalilnya. Kocak. Nggak ada dalilnya. Makanya kamu kalau ada diomongin orang, kamu harus minta dalil. Bukan ngomongin Baru orang, percaya. Kristen juga yang ngomong kayak gitu Ya mati iya, gara-gara kalau ada dosa. orang Kristen yang ngomong kayak gitu, kan kamu Lah, butuh terus minta bukti. terus gimana cara percayanya kita kalau Ya terserah jawabnya kamu, kok beda-beda? kamu nanya saya. Mau bertanya aja nanya saya cara. Kan kocak ini. Loh, kamu bertanyanya apa? Kamu nanya apa sama saya? Kamu jangan bawa-bawa pendeta. Enggak, apa Kamu nanya bener aja. Tuhan itu mati gara-gara nembus dosa gitu. Enggak, itu jawabannya enggak. Oh ya udah berarti salah ya. Lah kamu mau nanya yang enggak kamu ketahui kok. Ada enggak di Terus dalam kok- Quranmu dikatakan seperti itu? Jangan, kan kita ngebahas Tuhanmu bukan Ya Tuhan. iya, Kak. Kenapa kamu itu mempertanyakan sesuatu yang tidak pernah dijelaskan Allahmu? Kenapa kamu harus percaya pendeta? Namanya kan juga orang Kristen kita nanya kan. Hmm? Benar atau enggak? Enggak bener kan udah dijawab. Enggak bener. Tuhan itu nggak bisa mati. Yang bisa mati itu Oh, manusia. Terus Tuhanmu itu yang disalib itu siapa? Yang disalib itu siapa? Yang disalib itu keadaannya sebagai manusia. Kalau dalam keadaannya sebagai Tuhan itu tidak pernah disalib. Mana bisa Tuhan disalib? Orang dia adalah terang. Nggak bisa disalib roh. Terang itu nggak bisa disalib. Kasih nggak bisa Enggak, disalib. yang disembah di gereja itu yang disalib siapa? Kami nggak menyembah yang di gereja. Kami menyembah Allah. Kocak Kristen nih, sumpah. Ya kamu aja Beda-beda kocak. Kamu yang bertanya aja dengan kebodohan. Semua pendeta itu Kristen kamu Sekarang saya beda-beda tanya, kocak. Itu Kristen kamu mau tolong. bertanya tentang apa gitu loh. Kocak-kocak pendetanya lain pendeta. Makanya jangan kebanyakan gibah. Malah bilang kocak. Makanya kamu jangan percaya pendeta. Makanya lain kali kalau ada pendeta ngomong, minta dalilnya. Kok pendeta yang bernarasi saya harus menjelaskan? Ya, derita kalian itu. Makanya ya kalau jadi pendeta itu jangan bawa narasi yang nggak ada tertulis. Udah salah ngejelasin bukannya diperbaiki. Besok-besok pendeta suruh belajar lagi. Jangan kayak gitu Pak Pendeta, nggak ada Yesus tuh nebus dosa tulisannya. Jangan kau ganti bilang. Pendeta yang salah ngomong, aku pula yang sibuk. Jadi satu manusia bisa nebus banyak manusia. Iyalah. Kenapa? Kenapa rupanya?
Kamu bayangkan betapa hebatnya satu manusia yang bisa menebus manusia itu. Kebayang nggak kamu hebatnya? Gimana menurut kamu? Coba, Nabi kamu bisa nggak nebus satu orang? Nggak bisa kan? Kenapa? Nggak ada hebat-hebatnya. Pikirkanlah itu. Iya. Kenapa dia bisa hebat banget satu manusia menebus semua manusia? Iyalah, dia mati pun menebus kamu, dia bisa hidup lagi. Seberapa banyak pun itu dia bisa lakukan. Nah, makanya dia bisa nebus kita. Dia bisa menggantikan kita atas hukuman itu. Coba, Nabi kamu bisa nggak? Atau Tuhan kamu bisa nggak? Dia. Iya, kamu bayangkan betapa hebatnya dia. Satu manusia bisa menjadi korban atas banyak jiwa. Kebayang nggak kamu? Mahal. Darahnya itu mahal. Kenapa? Kudus, suci, tak bercacat celah, sama seperti Allah. Hebat kan? Itu santai-santai aja kita. Narasi kamu itu harus kamu pikirkan. Ajaib. Betapa hebatnya Tuhan Yesus itu. Kebayang nggak lo? Masih nggak percaya? Dirbun. Iya Bang Muhammad. Selamat datang Bang Muhammad. Nih pengikut setia aku ya Bang Muhammad. I love you Bang Muhammad. Walaupun Bang mukamu itu aneh Bang, aku selalu menantikan kehadiranmu Bang Muhammad. Kenalin ya, ini mantan suamiku ini dulu. Ini dia. Touch mana-mana lah muka kau tuh Bang. Terus dosa manusia sekarang nggak bisa ditebus. Nggak ada dosa yang ditebus sayang. Astaga samsara. Terus dosa manusia sekarang yang ditebus itu manusianya, bukan dosanya. Ditebus, ngerti nggak arti ditebus? Berarti sebelumnya tergadai. Tergadai di bawah kuasa dosa. Kamu itu kan menggadaikan nyawa kamu, menggadaikan diri kamu untuk berbuat dosa. Betul tidak? Kamu menggadaikan dirimu kepada iblis toh? Ya kan? Iblis bilang, ngiwek, 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 coli, 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 gibah, 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 gosip, 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 fitnah, fitnah, fitnah. Kau kerjakan. Kan kau yang menyerahkan dirimu untuk melakukan pekerjaan setan kan? Nah, di saat kamu melakukan dosa itu, disitulah kamu tergadai. Kamu itu kan hidupnya adalah baik, kudus awalnya sebelum jatuh ke dalam dosa. Terus kamu menggadaikan dirimu yang baik dan kudus itu menjadi berdosa. Kan kamu menggadaikan dirimu, tubuh, jiwa, dan ragamu untuk berbuat dosa. Makanya kamu tergadai. Nah, sama Tuhan Yesus, karena kamu sudah digadaikan di bawah kuasa dosa, kamu ditebus. Ditebus artinya apa? Diambil dari dosa itu, dikeluarin dari dosa itu, itulah ditebus. Tahu pernah ke pegadaian ditebus? Nah, kamu gadaikan HP. Ya kan? Kamu ambil duit. Nah, itu kamu gadaikan nyawa kamu, terus kau kerjakan. Itu keenak-enakan, kenikmat-nikmatan dosa itu namanya digadaikan. Nah, demi enak, demi colai, demi berzina, demi apapun itu, kan enak itu kan, itu yang kau terima setelah kamu gadaikan tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kau ini udah di pegadaian kamu ini. Nah, makanya sama Tuhan Yesus ditebus. Cara menebus tuh gimana sih? Kamu kan harus menggantinya dengan yang lain. Kamu diambil terus digantikan sama Dia. Nah, sekarang Yesus itulah yang dijadikan jaminan kamu supaya kamu ini dikeluarkan dari dosa tadi. Nah, upah dosa adalah apa? Mati, maut.
Makanya dia jadi mati di kayu salib sana menggantikan kamu, saya, semua manusia. Itu caranya ditebus. Gak ngerti, gak pernah ke Pegadaian sih. Harus diajarin kamu gitu, Pegadaian itu apa. Seperti itu. Jadi kamu itu ditebus artinya diambil keluar dari dosa. Jadi kamu sudah selamat. Gitulah cara Tuhan Yesus menyelamatin kau. Supaya kamu itu tidak binasa. Karena kalau tidak demikian bagaimana cara menyelamatkan kamu? Sementara Tuhan itu harus tetap dengan hukumnya. Upah dosa adalah mati. Ngomong-ngomong ditebus, tapi kamu nggak ngerti arti tebus gimana sih? Yang bilang ngibul ini segala macam. Aduh, main dulu ke Pegadaian sana. Main dulu ke Pegadaian. Percuma saya jelaskan, kamu bahasa Indonesia aja sulit gitu loh. Jadi bukan dosa yang ditebus. Kalau dosa ditebus di Gadai kan gua kasih semua dosa gua ke Pegadaian. Kalau bisa jadi hal yang enak. Masalahnya nggak ada dosa yang digadai. Manusia lah yang tergadai di bawah kuasa dosa. Begitu. Semoga dialog ini dapat menambah wawasan serta menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan konten dialog lintas iman dan pembahasan rohani lainnya.